Iya, pas Ridho nggak jadi gugat ke MK, terkejut nggak Bang Dul? Kan Ya, udah ancang-ancang tuh, tentu udah kalau konsultasi, tapi ternyata tentu nggak kalau jadi. Terkejut enggak, tapi jujur gue jam 11 mules gue. Ini cerita nih kemarin nih, dia buka juga nih. Jam 11 malam gue mules. Karena Ini jadi nggak jadi. Soalnya kan isunya ntar maghrib dia datang mati. Satu gitu kan. Nggak jadi maghrib. Wah, ini sampai jam berapa ini? Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan hari ini sudah ada yang Si Paling Wagub Jakarta, Bang Rano Karno atau Sidul. Si Paling. Dan juga bestinya Sidul, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Oke, Bang Dul. Gimana, Po? Iya. Gue nggak mau gue manggil Po aja. Po Zil, Masa bodoh lu mau demen apa kagak? Bang Dul, gila. Ya, Ini ya, udah ya, jadi resmi ya, wakil, tinggal tunggu pelantikan. Tunggu. Emang udah pelantikan? Tinggal tunggu pelantikan. Keputusan. Ini kan dari KPU udah, MK udah. Ini sekarang gimana sih tuh? Resmi. Gue mau nanya sama dia. Ini kita tinggal nunggu apa nih? Secara prosesnya udah beres. Udah beres. Iya. Karena yang bisa membatalkan rekapitulasi KPUD yang menyatakan satu putaran 03 menang kalau ada gugatan MK. Nah. Tenggat waktu dari gugatan MK sudah lewat juga. Iya. Jadi secara proses sudah selesai, tapi kan penetapannya belum, kalau nggak salah tanggal 20 atau 21 Iya. Katanya. Desember. Bang Duli paham, cuma dia belaga humble aja. Itu pura-pura nggak tahu dong. Belaga humble ya kan. Karena sekarang kan kemana-mana udah wagub. Pak Aduh, Wagub enggak gitu ya. lah, enggak lah. Atau masih Sidul Wagub? Masih sih dulu aku. Kalau Rano Karno udah pernah wagub, Sidul baru pertama kali jadi wagub Karena di kampungnya. resmi udah didaftarkan Iya, ke udah, pengadilan udah, tuh ya udah, nama udah, Sidul. udah. Nanti kita bahas karena itu pasti Iya, juga iya. salah satu strategi kan. Ternyata Oke, iya. Ternyata iya. Bang Dul, tadi Ya, aku siap. lihat ke Metro TV rombongannya tuh rame banget, makin panjang Lenong, gitu. Rombongan Lenong banyak bener ya. Nah. Kita juga bilang kapan bubarnya nih. Nggak bisa bang, ntar sampai akhir bulan ya udah kita ikutin aja Itu reguler. dari awal kampanye pengamanannya begitu? Oh iya memang Atau makin banyak sekarang? istilahnya 2 shift 10-10, 20 bayangin aja. Nggak babak belur kita. Babak belur bayarnya. Babak belur makannya. Nggak, singkat kata memang kalau kayak gitu kan dulu juga waktu aku di Banten begitu. Cuman kan ini udah kelar nih. Soalnya aku dengar udah ada yang bubar. Udah ada yang bubar kan. Kalau udah bubar udah kita kurangin aja deh. Ya repot juga kita kesini mesti. Ya kalau udah kalah bubar dong, wajar dong. Kalau menang kan beda. Ya betul. Bang Dul nih mau suruh kita yang ngomong, Mas Tato. Dia belaga humble. Ntar gua kontroversi. Tapi Bang Dul berjalan melangkah sebagai pemenang itu beda ya, enak ya. Tuh. Aku nggak tahu. Ini mungkin ada Toto di sini. Nggak, mungkin ada Toto ya. Nanti kita tanya juga. Aku nggak tahu Zil. Aku nggak tahu. Makanya aku bilang jangankan 2 putaran, 3 putaran aku yakin aku menang. Artinya gimana Zil? Dari awal aku yakin aku menang. Iya. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku punya keyakinan itu. Kalau nggak ngapain gue mundur jadi anggota DPR RI? Ngap-ngapan juga kita kan. Nah jadi artinya tentu harus punya strategi. Begitu kita diperintah. Itu runtunan awal saya bisa ingat. Nanti satu saat kamu bisa wawancara Mas Bram. Untuk misalnya waktu kita ambil nomor urut. Dari mulai truk kita jalan ke KPUD. Saya udah bilang sama Mas Bram. Mas, kita pasti nomor 3. Ya, yang benar bang. Kok abang yakin? Enggak, nomor 3. Kenapa nomor 3? Ya maaf, partai kita 3. Gitu kan? Datanglah KPUD. Mas pernah nanya, bang yang mana bang? Mas, yang kanan. Kan ngambil tuh undian. Itu nomor 3. Benar begitu diambil nomor 3. Artinya bahasanya nggak jumawa juga sih. Tapi Cuman aku punya keyakinan kok kita diterima sama masyarakat. Ini kita lihat dari saya. Nanti Toto lagi yang lebih pandai membaca, menganalisis tentang survei. Dari ukuran mana kita bisa menang? Kita cuma 1 lawan 14. Yakin ini harus kita lawan caranya lain. Kebetulan mungkin Sidul nempel di diri saya kan. Inilah kekuatan saya. Dan ini juga penerimaan masyarakat Jakarta pada waktu itu.
jenuh sudah semua, capek, Zil, sumpah. Makanya mereka udah deh, satu putaran cukup deh. ini udah mulai banjir, udah mulai kebakaran, udah mulai Natal, tahun baru, mengurusin mau Lebaran, nggak mudah, tidak mudah menyiapkan ini semua nggak mudah. Makanya kalau bisa satu putaran aja lah. Ya alhamdulillah satu putaran. Iya, pas Ridho nggak jadi gugat ke MK, terkejut gak Bang Dul? Kan Ya, udah ancang-ancang tuh, tentu udah kalau konsultasi, tapi ternyata tentu nggak kalau jadi. Terkejut nggak, tapi jujur gue jam 11 mules gue. Ini cerita nih kemarin nih, dia buka juga nih. Jam 11 malam gue mules. Karena Ini jadi nggak jadi. Soalnya kan isunya ntar maghrib dia datang mati. Satu gitu kan. Nggak jadi maghrib. Wah ini sampai jam berapa ini? Jam 11 gue kagak datang. Gue mules kagak bisa tidur. Begitu udah lebih jam 12, untung ada ini kan champion kan, gue nonton bola aja gue. Aman alhamdulillah. Dalam arti kata ya kita bersyukur juga lah. Artinya itu kan mekanisme memang yang harus mereka majukan gitu kan. Tapi kan juga kita punya data semua. Juga tidak menjadi hebat dan sombong. Kita emang ternyata ini barangkali kalau dilihat pilkada sekarang ini jauh lebih siap kita daripada sebelumnya. Nah, Ini bingung saya, infrastruktur. banyak belajar ya dari yang sebelumnya, Bang. Banyak belajar, sangat banyak belajar. Dan semuanya kebetulan kita sadar gitu loh. Bagaimana kita harus mulai. Ya, kita dari nol nih. Toto bilang, Mas Bram 0,0. Lu berapa Dol? Ya lu cuman 0,09 ya. Lumayan. Nah jadi artinya tentu saya bahagia. Mas Bram bahagia. Dan masyarakat Jakarta bahagia. Satu, selesai sudah. Udah. Makanya tadi saya nonton Kang Ridwan kan udah kita. Saya udah apresiasi. ucapin selamat ya. Selesai Akang juga dengan besar hati menerima mengucapkan. Dia juga cuman kita titip kan dia ada suara yang hampir 40%. Oke dong. Nanti apa yang bisa kita lakukan? Ini kan kita Jakarta buat bersama. Nah, jadi intinya selesailah sudah. Mari kita menunggu kapan. Ya tentu harus pelantikan kan. Iya dong. Kalau nggak bisa kita mulai kerjanya kan. Nah tiba-tiba kalau misalnya sekarang maaf kemarin Mas Pram kan ngelihat kebakaran. Aku juga mau rencana ke sono. Cuman kalau sepasang ke sono, emang gubernur belum, wakil gubernur udah main kunjungan aja lu. Salah lagi kan gitu kan. Nah, jadi artinya ya udah kita lihat yang biasa-biasa saja. Sekarang harus lebih berhati-hati ya. Bukan Setelah berhati-hati jadi juga. wagub. Harapannya besar dan kita nggak bisa eksekusi. Kita kan belum bisa eksekusi. Iya. Ya maaf lah dengan keterbatasan kita, maaf kita bikin misalnya dapur umum kita bikin itu kan keterbatasan, tapi kan tuntutan mereka bang gimana nih rumah kita pindahin dulu rumah susun kan kita belum bisa punya kebijakan itu. Walaupun alhamdulillah bersyukur saya dengar bahwa Pemprov DKI memindahkan masyarakat yang kemarin kebakar ke rumah susun. Artinya mereka juga mulai sadar nih bagaimana kalau saya paham Jakarta, saya kecil kan di daerah begitu, ngelihat ini, ini tinggal masalah waktu, ntar koslet, ntar panas, ntar kompor meleduk segala macam. Nah itulah makanya kenapa kalau bahasa Betawi, gue bisa benahin kampung orang di Banten, masa sih gue nggak bisa benahin kampung gue sendiri? Gitu istilahnya begitu. Kampanye lagi gue dong.